ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita membahas pada malam ini yaitu tentang haid dan istihadah. Jadi Bapak Ibu, permasalahan haid ini memang meskipun ini kaitannya dengan perempuan, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Gusti Allah dawuh, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Al-ayah. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Jadi sing takon bapak-bapak. Sing takon bapak-bapak. Kenapa yang nanya bapak-bapak? Ya karena bapak-bapak itu kan pengen tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Oleh karena itu, mempelajari bab haid bagi wanita hukumnya wajib, sekaligus mempraktikkannya. Bagi bapak-bapak wajib jika punya istri dan anak perempuan atau saudara perempuan. Jadi bapak-bapak tidak perlu belajar haid kalau hidup sebatang kara. Orang di bayu, orang di adik, orang duwe anak, orang di bojo. Itu tidak perlu tahu. Tapi kalau memang bapak-bapak itu punya istri, punya anak perempuan, maka wajib. Pembahasan mengenai haid dan istihadah itu pembahasan yang tergolong rumit, Bapak Ibu. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, karena ketuntasannya itu tidak mudah. Ini belajarnya itu paling tidak ya butuh waktu 1 kali 5 jam mungkin. Tapi kan tidak memungkinkan, sehingga nanti kita akan sampaikan beberapa poin. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam perspektif madhab Syafi'i, dan kita menggunakan fikih Syafi'i, haid dan istihadah itu agak jelimet. Makanya banyak yang beralih pindah madhab kayaknya, atau memang tidak tahu. Jadi nanti kita bahas sedikit memang agak ini nanti saya sampaikan agak beberapa susah nggak apa-apa sih, susah dikit, tapi ibu-ibu saya khawatir wah ini kok ini angel pun. Bapak Ibu, jadi
pembahasan mengenai haid itu memang pernah ditanyakan oleh beberapa sahabat kepada Rasulullah. Haid itu apa sih Bapak Ibu? Jadi yang namanya haid huwa ad-damu al-kharij min farjil mar'ati ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah. Yang disebut haid dalam perspektif fikih Syafi'i khususnya adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan. Jadi sehat bukan melahirkan. Nah, warnanya hitam kemerahan atau merah kehitaman. Ini nanti Bapak Ibu kita lihat di belakang. Nah, jadi gini, yang namanya haid itu darah yang keluar dari perempuan. Nek bapak-bapak metu getahe tidak disebut haid. Atau perempuan keluar darah tapi karena sakit, itu bukan haid. Jadi harus kondisinya sehat. Kondisinya sehat, tidak sakit, tidak dalam rangka melahirkan. Kalau sudah memenuhi itu berarti ini kemungkinan haid. Masih kemungkinan loh, makanya haid itu begitu datang hanya bisa di checklist. Ini haid atau bukan? Engko saiki diduga haid, nanti disimpulkan haid. Dan ini yang dalam mazhab Syafi'i yang memang agak gimana gitu deh. Oke Bapak Ibu. Nah, yang tadi disebutkan itu ada persyaratan Bapak Ibu. Seseorang itu dikatakan haid jika satu, usianya minimal 9 tahun. Jadi kalau ada anak usianya belum 9 tahun kok keluar darah dari kemaluannya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai haid. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai haid. Nah, ini dari mana angka 9 tahun? Ini bentuknya penelitian, Bapak Ibu. Bentuknya istiqoh. Istiqoh itu melakukan kajian mendalam pada zaman Imam Syafi'i dulu. Apakah ini bisa berubah? Tentu bisa kalau ada orang yang mempunyai penelitian baru, kemudian dia bisa membuktikan bahwa apa yang diteliti oleh Imam Syafi'i sudah berubah dengan adanya zaman, adanya ini. Oke. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i memang minimal 9 tahun. 9 tahun ada toleransi 14 hari. Jadi kalau ada 9 tahun kurang 14 hari masih oke. Jadi kalau ada wanita keluar darah ditanya usianya biru. Di atas 9 tahun checklist. Oh, kemungkinan haid. Kemungkinan haid. Terus kemudian Bapak Ibu, sesudah itu checklist yang kedua adalah apakah darah yang keluar itu lebih dari 1 kali 24 jam. Sebenarnya bahasanya lebih dari sehari semalam. Jadi dicek. Nah, dia yang ngecek ini Pak. Jadi darah haid itu, ibu-ibu ini yang harusnya paham, begitu keluar dia harus dicatat. Harus dicatat. Oh, aku mau metu jam 10 awal. Nah, kemudian dia rasa ketok iki metu tau sih nganti jam 10 bengi. Jadi lancar sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kok ketoknya mandek ini. Berarti cek mandek tenan, ternyata jam 10. Maka dia hitung darah hari ini keluar 12 jam.
Sudah ada 1 hari 1 malam belum? Belum kan? Udah berhenti. Berhenti, pagi-pagi dia keluar lagi. Pas tidur enggak? Nah, pagi-pagi dia keluar lagi jam 6 sampai jam 12. Tulis meneh. Hari ini keluar jam 6 sampai jam 12. Berarti berapa tadi? 6 jam kan? Sebelumnya 12, total 18 jam. Sudah ada sehari semalam belum? Tuh. Terus kemudian nanti malam keluar lagi, mau tidur jam 10 sampai pagi. Sampai pagi jam 6 lah tahulah. Berarti dia keluar lagi 8 jam. 8 jam tambah tadi 10, 6, 8. 12, 6, 8. 26. Berarti udah 26 jam lebih dari 1 kali 24 jam. Checklist yang kedua. Darahnya sudah keluar minimal 24 jam. Kan ini udah ketemu 26 jam kan. Nanti keluar lagi sejam, besok keluar lagi sejam, besok keluar lagi sejam. Total sampai berhenti hari kelima umpamanya, ternyata hari kelima totalnya ada 30 jam umpamanya. Berarti checklist pertama usia 9 tahun wis. Checklist kedua darahnya keluar lebih dari 1 kali 24 jam sudah masuk. Jadi ini checklist yang kedua. Ini berarti kemungkinan head. Masih kemungkinan, Pak. Masih kemungkinan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, tadi yang dimaksud darah itu, darahnya kuat apa lemah. Jadi, ini madzhab Syafi'i ini ono darah kuat, ono darah lemah. Jadi tidak hanya aus listrik, aus kuat, aus lemah, betul. Bukan hanya arus sungai, ada darah kuat dan darah lemah. Nah, darah kuat itu darah yang bagi orang yang tahu mungkin warnanya jenenge merah kehitaman atau merah pekat atau apa. Biasanya perempuan tahu ambune ya beda. Ambune ya beda, darahnya kuat. Nah, ini signal angel. Darah kuat itu harus minimal 24 jam. Jadi umpamanya metune kok darah sidik flek ngeplek terus sampai 35 jam. Maka berarti poin yang ketiga nggak masuk. Poin ketiga ini darah kuat. Ini bapak-bapak kan bingung tuh ya ini. Betul bingung. Ini darah kuat. Ini di madzhab Syafi'i yang bikin agak susah juga ini. Enggak ada ono darah kuat banget. Wis sing penting metu betahe plek-plek dihitung ra wis. Ngeplek itu nanti itu ada aturannya. Nek ngeplek itu dikuati dengan 24 jam darah kuat, maka fleknya ngikut. Fleknya ngikut. Sehingga Bapak Ibu umpamanya ini umpamanya saya bina dikit ya untuk poin yang ketiga ini. Umpamanya ada perempuan itu ngeflek, pagi-pagi ngeflek, loh, enggak flek toh, betul betul tapi siti buka darah kuat, darahnya betul ya biru betul, darah lemah, darah ya flek toh. Awet esok awan ngeflek, sore ngeflek, geni ngeflek, nanti 10 dino flek kabeh. Nah, sesudah itu berhenti. Maka poin pertama 9 tahun oke. Lebih dari 24 jam oke. Kok darahnya kok lemah kabeh. Maka poin yang ketiga checklistnya disilang. Betul dijemah. Jadi yang ketiga kudune darahnya kuat. Darah kuatnya minimal 24 jam. Ini simbol angel nih kan. Terus yang keempat, apa itu yang keempat? Yang keempat itu
jarak dari head yang pertama. Nah, jadi ngeten. Si fulanah ini head tanggal 1, ini bulan apa ini? April. Nah, 1 April. Darahnya kuat, 1, 2, 3 tadi masuk semua ya. Head. Nah, 1 April ternyata berhenti tanggal 5 April. Oke, tanggal 5 April sudah masuk. Berarti 5 April ini berhenti, dia suci statusnya. Terus hari ini tanggal berapa? 27 ya? 27. Tanggal 27 hari ini dia keluar darah lagi. Nah, checklist yang keempat, antara suci kemarin tanggal 5 dengan sekarang tanggal 22, ada enggak 15 hari? Ada kan? Karena totalnya kan 5 tambah 22 hari ini. Berarti melebihi 15 hari. Checklist yang keempat. Oh, berarti antara head pertama dengan head yang selesainya head pertama, bukan awalnya, selesainya head pertama tanggal 5, kemudian keluar darah lagi tanggal 27 April hari ini, maka rentangnya sudah memenuhi batas minimal, yaitu 15 hari batas minimalnya. Nah, ini sudah 22 hari. Berarti checklist nomor 4 masuk. Checklist nomor 5, dia keluarnya tidak dalam kondisi melahirkan. Jadi melahirkan, jadi bisa enggak itu? Bisa. Enggak melahirkan betul. Oke. Nah, kalau 5 checklist ini terwujud, berarti terpenuhilah syarat untuk dikatakan sebagai head. Dong ini ngoten niku apa? Terpenuhi syaratnya, maka disebut sebagai head. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka disebut istihadah. Karena tema kita ini kan head dan istihadah ini. Kalau tidak terpenuhi, umpamane ada orang head tadi 9 tahun, ya dia usianya sudah 20 tahun, checklist pertama masuk. Darahnya kuat boten ngeflag 10 dino, maka darahnya disebut darah istihadah, tidak bisa disebut sebagai darah head. Tadi kia kudune titen, kudune ngecek. Sebab hukumnya orang istihadah itu sama dengan hukum orang suci. Nek hukumnya istihadah, hukumnya wong suci, nah ini yang jadi problem. Kan ngeten, Mbak, sholat, aku metu, tapi ngeflag. Jadi ngeflag kan nggak sholat, Mbak. Ngeflag kan nggak sholat. Ya tentu kalimat ngeflag nggak sholat ini juga harus diteliti sebelumnya. Ngeflagnya kapan? Head terakhir kapan kan ngoten. Wong lanang-lanang kan kudu ngerti. Terus sampean nggak sholat, jadi ngeflag kok. Loh, headmu kan ini ya 5 dino. Kok saya ini ngeflag benar? Ada itu hitungannya waktu bulat nih ini urutan. Ya singkat cerita, dia flag selama 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, maka sesudah dicek dia disebutnya bukan head, istihadah. Padahal ini wis boten sholat kan, maka dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan itu. Nah ini yang jadi problem, ini ngodone sholat itu. Wingi wis enak ora sholat, sesudah disimpulkan checklistnya dicek, lah kok jebule flag tok. Berarti aku kudu ganti sholat mulai flag hari pertama kapan dia meninggalkan sholat. Nah ini sing tanggung jawabnya bapak-bapak ini. Nek
nanti bojone kok ora sholat, terus ora disautang, sumben pas di absen, si fulana presensi sholatnya 30% bolong. Oh, kaget. Loh, ini kok bisa dihitung bolong? Ini kan head, boten sampai dalam angkat ngaji ya. Kok iso mau nekno head? Dari mana Anda bisa menyimpulkan ini head? Lah wong berdasarkan catatan flag-flag tok kok. Kula ora ngerti. Ya ora ngerti ya salahmu dhewe. Iki tulisane salatmu bolong. Bojomu, bojomu ora ada. Bojomu kono ini. Gampang ngono. Sampeyan ngerti bojomu kok iso ora salat. Mboten sak ngertine kula dhek salat, nek ora salat nek head. Iki lho berdasarkan datane dhek flag-flag tok. Ora darah kuwate barang. Lho nek ngoten niku mboten head to, mboten. Lho, ngoten niku kan mboten enten sing ngandani. Enten ning pengajian ono kok. Wah. Dengan ngaji ngeten iki ya ono, Pak. Ada. Nek mboten ngerti kan mergo mboten ngaji. Utawa ngaji pas mboten bape. Niku. Jadi ngeten. Nek jenengan memang nanti kesimpulannya bukan head, maka berarti status istihadah. Dari checklist tadi yang saya sampaikan kok satu gugur, berarti jenengan tidak head. Nek jenengan boten head, berarti jenengan wajib sholat. Walah Pak, iki aku wis kadung menopause, ngertine nek saiki piye Pak? Ya apa-apa, ya sing biyen salate utang-utang to di sarutang. Itu cara madzhab Syafi'i ngoten iki, Pak. Memang relatif agak ribet ya. Agak ribet. Ya, cuma kewajibannya begitu. Jadi monggo niku di emot-emot niki kula niku mencoba untuk memudahkan supaya bisa dicerna. Supaya bisa dicerna boten terlalu angel. Kita ini buka atau simple, tapi prinsip-prinsip dari penjelasan para ulama kayaknya bisa masuk dari penjelasan tadi. Ini belum masalah. Untuk nek wis mulai masalah head, kan setiap masalah individu kan beda-beda. Kondisinya begini ini. Ini rumusannya memang kita menggunakan rumusan yang standar. Ya nanti dalam kondisi tertentu kita bisa menggunakan dalil yang rempet gampang di situ, tapi kondisinya memang harus terwujud dulu. Itu yang disebut dengan haid dan istihadah. Sederhananya, haid darah yang keluar sehat memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat maka disebut dengan istihadah. Berikutnya Bapak Ibu, bagi orang yang haid itu dilarang melakukan, kalau di kitab fikih Syafi'i itu 8 hal. Tapi nanti bisa berbeda ya, tidak apa-apa. Yang pertama dilarang sholat. Jadi wong haid niku ora oleh sholat. Nah, itu kan tadi takiyah haid jebule mboten. Begitu keluar darah kan kita juga haid dulu, maka tinggalkan sholatnya. Memang ora itu sholat. Tapi engko nek istihadah kan sholat. Nah istihadah sholat. Lho Mbak, kok sholat Mbak? Iki aku ini tanggal 20 kayak mandek lehat. Ini tanggal 17 kok metu meneh. Jadi tadi yang saya sampaikan nomor berapa? Nomor 4 ya. Yang nomor 4 jarak antara haid pertama dengan yang kedua kayak hitung dino. Tanggal 20 sampai 27. Berarti lah masuk. Terus ketahuan mana tetap sholat? Iya, tetap sholat. Nganggo aturan sholat bagi orang yang istihadah. Jadi betul kita tetap sholat. Maka istihadah. Atau orang yang haid, bahasanya wong awam haid, tapi sebulan enggak berhenti. Itu kan bisa terjadi. Orang menyebutnya pendarahan. Nah, hari ke-15 itu
sebagai hari pol-polane haid itu sudah lewat hari ke-16, meskipun masih keluar darah, dia disebut istihadah, maka dia wajib sholat. Hari ke-16 dia haid itu dalam pandangan orang awam, berarti dia tetap wajib sholat. Nah, dilarang bagi orang yang haid itu pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Quran, yang keempat membawa Quran. Jadi yang ketiga itu membaca muni, yang keempat memegang, yang kelima masuk masjid, yang keenam tawaf. Nah, tawaf itu oleh wong haid. Ini makanya kalau ada yang mau haji dan usia subur, mangkat mau ya. Pengalan barat dan timur tadi kan udah berangkat, baru sampai di Donohudan. Nah, tawaf nggak boleh. Maka bagi yang wanita usia subur didelok, wah, iki aku ketoke wayahe iki. Sebagian orang terus ngombe obat wae, primoluk ben iso menunda haid. Nggak apa-apa, kanggo tawaf. Haji umroh itu yang wajib suci dari haid hanya tawaf, yang lain tidak apa. Yang berikutnya, bagi orang yang haid dilarang berkumpul atau hubungan suami istri. Yang terakhir yang dilarang, ini menurut mazhab Syafi'i, tapi ini nanti juga dibahas, yaitu istimta. Istimta itu seneng-seneng suami istri antarane wudel tekan dengkul. Kalau yang tadi itu kan hubungan suami istri, kalau ini istimtanya tidak boleh. Nah, jadi itu gambaran Bapak Ibu tentang haid dan nifas. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bermanfaat dan diterima, jadi bisa dipahami. Aku tidak dulu ibu silakan bertanya, Bu, ini masalahmu. Saya kita juga harus tahu bapak-bapak itu maju bapak-bapak apakah tahu tidak harus dipahami. Adalah berapa itu ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu tadi dikatakan salah satu larangan orang haid adalah masuk ke masjid. Yang ingin saya tanyakan batasannya sampai mana? Apakah minimal diserami masih boleh atau itu sebelum ada istilah larangan atau batas suci? Kemudian apabila ada PHBI acara itu orang yang haid itu sebagai panitia itu depend gimana? Karena kalau dulu kalau tidak salah itu kan dikhawatirkan darah menetes. Tetapi di zaman sekarang kan sudah ada yang kemungkinan kan aman. Penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu. Ada lagi. Kan tadi disebutkan, ini saya tidak sesuai dengan tambahan disebutkan bahwa orang lain tidak boleh memegang. Kalau Quran terjemah masih boleh ada itu. Terus baru kita terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, tadi sudah dua sebenarnya, ya tidak apa-apa tiga. Yang pertama berkaitan dengan masuk masjid. Tadi disampaikan bahwa tidak boleh bagi orang yang
haid untuk masuk masjid. Nah ini nanti ada dua, masuk dan berdiam diri atau lewat sebenarnya. Jadi kalau lewat boleh Pak, lewat. Nah, lewat masjid. Loh kan dulu omahe kan kadang yang duwi masjid terus kudune lewat masjid. Itu enggak apa-apa kalau lewat. Kalau masuk dalam arti berdiam diri itu yang dimaksud masuk masjid tadi. Nah, kalau masuk berdiam diri itu tidak boleh. Tidak boleh meskipun dia tidak khawatir untuk mengotori masjid karena darahnya jatuh. Oke. Jadi meskipun sekarang sudah ada pembalut dan pembalutnya canggih, kemudian diyakinkan bahwa tidak akan mengotori masjid, tetap tidak boleh. Nah ini nanti bicara tentang ilat. Alasan ketidakbolehannya itu dalam konteks mandek loh, maksudnya masuk jago, masuk berdiam diri. Itu alasannya bukan karena khawatir ngotori masjid, bukan. Alasannya karena dia itu lebih tinggi hukumnya daripada junub. Syekh Nawawi itu pernah membahas di kitab Nihayatul Zaid bahwa yang namanya hadas itu beliau bagi jadi tiga. Satu hadas kecil, dua hadas tengah, tiga hadas besar. Kalau umumnya membaginya itu dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah orang hadas kecil boleh masuk masjid. Dan dengan posisinya ngeten iki wis batal, wis ngentut ning masjid boleh. Diam diri di masjid boleh. Tidur di masjid boleh. Nah, yang kedua adalah hadas besar atau Syekh Nawawi menyebutnya hadas tengah, yaitu junub. Junub itu, mohon maaf, ada orang berhubungan suami istri sudah membersihkan diri tapi belum mandi. Terus ning masjid, ning kono iktikaf, tak boleh. Dia duduk-duduk di masjid, melu ngaji, ngeten iki di masjid tak boleh. Ngadus sih kudune. Oh, tapi kan wis membersihkan sing guru ngadus. Itu tidak boleh. Apakah dia dikhawatirkan ngotori masjid? Boten. Karena statusnya junub, hadas tengah. Lah haid dan nifas itu statusnya lebih tinggi daripada hadas junub. Jadi ilatnya, alasannya itu bukan mengotori. Mengotori itu kalau lewat. Jadi beda nggih. Nek ana wong lewat khawatir ngotori masjid, maka nggak boleh lewat karena khawatir ngotori. Kalau dia diam di masjid, itu alasannya bukan karena mengotori. Artinya meskipun dia pakai pembalut 15 lapis, umpamane, bahkan wonge diwadahi kresek, umpamane, nganggo pakaian zaman COVID kan tidak mungkin netesi masjid kan, tetap nggak boleh. Kenapa? Statusnya dia itu status hadas besar. Nah, jadi ini yang sering disalahpahami memang. Itu kan orang ngotori Pak. Lho sing muni alasannya ora oleh ngotori iki sapa? Kan alasannya bukan karena ngotori. Nah, jadi tadi masalah perempuan yang mungkin jadi panitia PHBI atau kondisi kita seperti ini ngaji itu kalau di masjid kan nggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Nah saat ini ada sing disebut masjid sing ngendi Pak? Nah ini masjid itu mana? Nah, masjid itu sesuai dengan definisi dari pembuat dan masyarakat. Sing disebut masjid sing di
Yang disebut fasilitas masjid yang mana? Itu versi modern. Nek jenengan menggunakan versi ulama biyen, maka masjid itu selalu tahulah ini di masjid ini. Mana yang yang disebut masjid versi ulama biyen di kitab-kitab klasik, kitab kuning. Maka yang disebut masjid seluruh tanah masjid. Berarti lapangan poli yo masjid, parkiran yo masjid, tempat wudhu yo masjid, serambi yo masjid, ora yo masjid, dalane sing masuk masjid yo masjid, menara yo masjid, tembok yo masjid. Statusnya masjid kabeh. Niku versi ulama-ulama yang ada di kitab salaf. Versi ulama sakniki ketoke ado enteng, ado fleksibel. Ya masjid anggo ana lawange terus mlebu terus wong-wong muni kuwi masjid, kuwi masjid. Kuwi masjid. Nek wong-wong wis paham iku mboten masjid, iki serambi masjid. Serambi masjid itu bukan masjid, tapi serambi masjid itu adalah fasilitas masjid sebagaimana parkir, sebagaimana tempat wudhu, sebagaimana tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain. Sehingga dalam kondisi seperti itu, maka yang bukan di dalam masjid, yang tidak diperuntukkan untuk masjid, maka tidak disebut masjid. Nah kayaknya, ini masih kayaknya kalau ini tergantung situasi di masing-masing wilayah. Kalau kayak di Ungaran khususnya di Indonesia umumnya, itu serambi itu bukan dihitung masjid. Berarti orang usoli sunnatal liserambi kan loh. Sunnatal tahiyatal masjid kan orang tahiyatal serambi. Terus kemudian parkiran itu fasilitas masjid, iya, tapi bukan masjid. Niku nek cara ulama-ulama saniki. Lah, kalau saya sampaikan ulama biyen kalau ulama saniki jenengan meh milih definisi sing endi? Lu kan boleh menggunakan definisi yang lalu, ibu-ibu yang haid walaupun diserambi nggak boleh. Ibu-ibu yang haid walaupun nungguin parkiran nggak boleh. Semua tempat kencing masjid harus digubai, mengencingi masjid, berarti kan? Lah iya toh. Nek nganggo definisi sing awal, kanggo wudu oleh oke. Nek dikencingi masjid itu dosa enggak? Aku kan kencing ning toilet, Pak. Loh, tapi toilet itu kan ning masjid. Berarti sampean kan ngencingi masjid. Wong kabeh katut masjid. Wah, definisinya ora masuk akal. Ya wis berarti melu definisi ulama modern. Bapak Ibu, bergamblang. Nah, kalau di sini maka berarti kita memahami dulu umpamanya takmir masjid ini. Ono ke masjid sambil fasilitas apa? Nah, ini fasilitas dan kita semua menyadari, oh ini memang masjid ini jauh. Ning kono masjid. Tambahan fasilitas, maka berarti jenengan yang head duduk di depan itu boleh. Tapi nek jenengan nganggo kitab kuning sembian, lah. Gitu. Nah, jadi ini harus disepakati dulu definisinya mau pakai yang mana. Ya kalau saya pribadi melu ulama modern bener angel, engko nek bibisne masjid kan iso pidana lah. Masjid itu yoyi. Kalau di BBC, aku lah bibisne masjid kan mangsamu, ngomong masjid toh. Jadi kan lebih inilah intinya lebih hati-hati, lebih fleksibel. Ini masalah definisinya loh, nek tanah itu tetap tanah masjid Pak. Cuma definisi masjid yang dimaksud yang jadi ibu-ibu kalau memang di masjid ya jangan kalau waktu haid atau nifas. Dengan pertanyaannya Pak. Oh, tadi disampaikan orang yang haid itu tidak boleh memegang mushaf. Kalau terjemah bagaimana?
Jadi Bapak Ibu, para ulama itu sering mendefinisikan sesuatu berdasarkan jumlah mayoritasnya. Dan niki buku, di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Apakah buku ini disebut Quran? Betul. Kenapa? Karena Qurannya tidak dominan. Saya ini dulu dengan ini. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Qad aflahal mu'minun. Sekono mulai. Aqimis sholata liduluki syamsi. Pertanyaannya itu tembok Quran bukan? Mushaf apa bukan? Nah, jadi yang dilarang itu membawa mushaf. Yang dimaksud mushaf di situ satu tulisan yang isinya Quran atau paling tidak dominannya Quran. Oke. Lah saat ini nek terjemah jenengan kudu ngitung huruf terjemahe kalau huruf Quran akeh ndi. Lho ditung Nah, kalau dominan Qurannya maka statusnya disebut mushaf. Tapi kalau dominan terjemahnya berarti statusnya tidak disebut mushaf meskipun ada tulisan Al-Quran. Ya kayak buku ini ada tulisan Quran, ada. Tapi apakah ini disebut mushaf? Tidak. Karena ini bukan mushaf, maka kalau ada orang haid megang ini boleh. Tapi kalau ini ternyata dari 100 halaman, 90 halaman itu isinya Quran, berarti dominan Qurannya kan? Maka ketika dominan Qurannya, maka itu disebut mushaf. Pertanyaannya, saiki jenengan tahu ngitung terjemah, akeh diterjemahi kau? Oh dari nanti. Perkiraan itu. Kita yang akeh terjemahi kita ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 19. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akeh di Pak. Ketok isi akan terjemah ya, ketok itu nih. Alhamdulillah itu satu alif lam ha mim dal. Apa kuwi? Alif lam ha mim dal 5. Segala puji ya. Oh 10, segala 6, puji 4 10. Lillahi 4, lam ha. Lam ha 4 bagi Allah semua ya kita ya kan. Nah masalahnya kok fone bandingnya font terjemah kalau font tulisan Quran biasanya gede di Pak. Jangan sing kulino ngetik font Quran itu kalau yang di sini yang segini ini itu sekitar 16 atau 20. Nek Quran sing gede kae fontnya mungkin 30 ya. Atau jemaah fone mulu nek ora fone 12. Nah jadi dilihat satu dari sisi huruf yang kedua dari sisi dominasi. Intinya dominan yang mana? Wah emang itu sesuk itu benar atau ditelok. Soalnya Quran beda-beda Pak. Kalau Quran yang dari Kudus yang pojok Kudus niku kan podo cilik. Font Qurannya kecil, font terjemahnya juga kecil, sehingga di situ kayaknya dominan non Qurannya. Tapi nek kula ndelok sing terjemah sing dibeca sing Quran ngoten niku, ketoke budi niku kok sakmene Qurane budi terjemahe cilik. Sehingga secara hitung-hitungan sak halaman itu ketoke 70-80% mendekati mushaf itu. Jadi tidak bisa digebyah maksudnya, betul bisa digebyah. Jadi kan pertanyaannya hanya Quran terjemah. Nah antara Quran terjemah itu dominan yang mana? Jadi dilihat dari
pemenuhan terhadap kertas, dominasinya itu di mana? Kalau tafsir jelas, tafsir itu jelas tidak apa-apa. Kenapa? Karena tafsir itu alhamdulillah itu tafsirannya dulu. Tafsirannya panjang. Tapi kalau terjemah itu kan hanya mentranslate. Kalau secara hitung-hitungan jumlah itu jelas banyak tulisan Latinnya. Tapi dari sisi dominasi di tulisannya, ya silahkan dicek ya. Ya kapan-kapan dicek kok, jangan nganggo AI. Dengan luasan segini, dominasi tulisan ini berapa persen? AI kan iso cerdas. Yang jenenge artificial intelligence ya. Oke, ada Bapak. Ada dulu. Ya, cukup. Oh, ini kan ada. Waalaikumsalam. Ya. Gimana? Daerah apa? Daerah makam. Oh, daerah kubur. Oh ya. Yang kedua, ada seorang wanita yang tidak sampai seumur hidup tidak haid, itu keluarganya baru ya, benar itu Teringat. keringatnya itu keluarnya dari keringat, ditinjau dari sampai sekarang yang aku tidak punya anak itu bagaimana usia saya itu kalau ditinjau dari objek bagaimana? Matur nuwun. Jadi Bapak Ibu, yang pertama bagaimana hukumnya orang haid ziarah kubur. Orang haid ziarah kubur mengikuti aturan ziarah kubur. Jadi haidnya nggak dihitung. Yang tidak boleh kan ke masjid. Nah, kuburan kan bukan masjid. Berarti sebelum kita menyimpulkan, kan kita harus tarik mundur dulu. Tarik mundur. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, la'ana wa zairat. Allah melaknat perempuan yang ziarah. Ini bukan masalah dia haid atau bukan haid. Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Itu hadisnya begitu. Nah, hadis ini mau dianggap hadis itu berlaku atau hadis ini diamandemen. Ini harus dikelirkan dulu sebelum bicara tentang haid. Karena bagi kelompok ulama yang mengatakan bahwa hadis itu statusnya adalah muhkam itu dijadikan landasan hukum, maka perempuan mau dia haid, mau dia nifas, mau dia istihadah, mau dia suci, mau dia nangis, mau dia tetek, tidak boleh. Itu yang dipegang oleh ulama-ulama Saudi. Ini ono ibu-ibu kok meh dolan ning oleh bapak, haram. Begitu. Ono ibu-ibu kok meh ning oleh maklah, haram. Bahkan ning oleh Rasulullah Allah ibu-ibu. Tidak boleh. Pintu satu, babu salam hanya untuk bapak-bapak. Allah ibu-ibu ziarah makam Rasulullah. Karena beliau menggunakan dalil la'anallahu zairat. Allah melaknat perempuan yang ziarah. Tapi bagi kalangan yang lain, dan ini kayaknya mayoritas termasuk di Indonesia, mengatakan hadis itu sudah diamandemen. Jadi hadis itu diamandemen dengan yang di hadis yang terkenal di kita, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, ini berlaku baik laki maupun perempuan, dilarang semua. Termasuk Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Tapi kemudian ada hadis itu dilanjutkan oleh Nabi. Sekarang,
fazuha. Ada yang mengatakan langsung fazuha, ada yang mengatakan sekarang berziarah. Nah, kalimat berziarahlah menurut ulama yang memperbolehkan, pendapat yang kedua dan ini mayoritas, bahwa sekarang dibolehkan itu baik laki-laki yang dilarang nahai hukum ang ziyaratil kubur dan juga perempuan yang disebut dilaknat berziarah itu. Nah, jika dengan memilih pendapat yang kedua, perempuan boleh ziarah kubur atas dasar hadis tadi yang mengamandemen kalimat sebelumnya, maka haid tidak masalah. Soalnya ibu-ibu aku haid untuk ziarah, wah ya Allah, nek jenengan memang berpendapat boleh ziarah, mau haid mau tidak loh ya. Jadi kita harus mundur dulu ini, mau kemana kita? Pokoknya Allah Pak, lah ngopo sing Allah ini masjid itu. Ini kuburan pokoknya Allah. Kok tidak marahi nangis? Loh, marahi nangis hal lain. Nanti ada pencegah kalau itu yang terjadi, belak bengok dan seterusnya ya memang tidak boleh. Karena tidak bolehnya karena bengak-bengok bukan karena haid itu. Terus berikutnya masalah perempuan yang tidak pernah haid. Kalau tidak pernah haid dalam pandangan Islam, ya dia tidak disebut haid. Ya walaupun kotorannya lewat keringat atau lewat air, itu tetap tidak disebut haid. Makanya ada cerita, tapi cerita ini kan ya masih debatable. Katanya Fatimah itu tidak pernah haid. Ini tapi katanya loh, ini yo validitas apa akeh. Tapi Fatimah itu tidak pernah haid, bahkan beliau itu nifas hanya 1 tetes. Jadi ngelahirnya metu getahnya sedikit, terus bareng lahirnya sholat. Makanya nanti di pembahasan ulama madzhab Syafi'i, haid itu minimal sehari semalam, tapi nifas itu minimal 1 tetes. Jadi munculnya kalimat kok minimal 1 tetes darah pada saat melahirkan itu karena riwayatnya Siti Fatimah, beliau itu memang tidak pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena beliau tidak haid. Nah kalau tidak haid berarti hukum tidak haid ya tidak haid. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib ini sebagaimana yang lain. Nah kalau tadi diceritakan, kemudian dia tidak pernah haid, ya itu kan bentuk dari ketidaknormalan. Tetapi ketidaknormalan tadi tidak mengubah hukum syariat fikihnya, ya tetap bahwa dia tidak haid, statusnya tidak haid. Nah, tidak bisa dihitung ini haid lewat jalur keringat, no, jalur 2, jalur 3, jalurnya mung siji. Jalur. Makanya tadi disampaikan darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Nah, itu umpamane Pak niku dibolong lewat gege Pak wonge. Umpamane nggih ngono di kai selang terus lewat gege. Nah, terus piye Pak? Ya tetep bukan haid. Bisanya haid ya karena lewat jalan ya. Matur nuwun. Pun nggih. Monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaykha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun tiyang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.